Aku dari dulu sih udah di label kayak anaknya Feni Rose sih. Oh gitu jadinya ya. ya makanya udah kebiasaan. Ya udahlah, aku udah tahu that this is gonna happen. Jadinya coba aja lah to make my own name for myself. Have to remind myself kayak instead of her being my mom gitu, dia juga artis juga. Jadinya dia tahu kayak what she's talking about. Tadi setiap kali dia kasih kayak saranan atau kayak anything tentang kayak karya-karya aku, I have to listen to her like as a artist, bukan not only as my mom gitu. Tapi yang aku mengalami itu kayak the kind where you're just together because you don't want to be lonely. Oh. Yeah. Hai Sobat Kepost.com, balik lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Dan kali ini kita kedatangan salah satu musisi muda gitu ya. Di sini sudah ada Audy Kirana. Hai. Jadi mungkin untuk sahabat Kompas.com yang belum tahu mungkin ya, Audy Kirana ini adalah putri dari presenter kondang Feni Rose gitu. Bener ya? Iya, benar. Oke, kamu tuh berarti anak bungsu atau ke berapa? Kedua. Anak kedua. Iya. Oke. Nah, coba kita mau berangkat dari situ kali ya, Audy ya. Kamu dari sejak kapan sih mulai tertarik sama dunia musik gitu? Aku dari kecil sih udah tertarik sih. Jadinya kayak pas aku udah umur 5 atau 5 tahun? Iya. Oh my kayak god. TK lah palingnya. Aku udah kayak nyanyi-nyanyi ngejelas di rumah gitu. Oke. Tapi baru kelas 2 atau kelas 3 aku baru dilesin. Jadinya udah lama sih aku tertarik Kamu sama sempat musik. les vokal juga berarti? Iya. Oke. Tapi Audy, aku mau tanya dulu sebelum nanti kita ngobrol banyak soal perjalanan musik kamu. Aku mau tahu, ini kan kamu sebagai anak seorang public figure ya. Kamu gimana? Kamu kadang suka bete nggak sih kayak selalu dikait-kaitin sama nama mama kamu atau pengennya kamu berdiri sendiri gitu? Aku sih mau berdiri sendiri, tapi nggak begitu bete sih. Nggak gitu bete ya? Ya udah kebiasaan lah. Oke. Tapi maksudnya gimana? Pertama-pertama mungkin kamu muncul dengan musik kamu gitu ya. Orang-orang kenalnya kamu sebagai Audy Kirana atau ini anaknya Feni Rose gitu? Aku dari dulu sih udah di label kayak anaknya Feni Rose sih. Oh gitu. Jadinya ya makanya udah kebiasaan. Ya udahlah, aku udah tahu that this is gonna happen. Jadinya coba aja lah to make my own name for myself. Tapi kalau menurut kamu ini bisa jadi privilege sendiri nggak sih untuk kamu untuk bisa akhirnya kamu ada di industri musik? Iya sih, karena ada mami dan ada kayak koneksi-koneksi mami, emang bener-bener ya menolongi banget sih. Jadinya I'm grateful for that. Tapi ya aku masih perlu work hard to continue the rise gitu. Oke, sekarang aku mau tanya dulu. Ini sejak tadi kamu udah cerita dari umur 5 tahun kamu udah mulai nyanyi-nyanyi. Itu mungkin mama papa kamu ngasih influence lagu-lagu seperti apa yang kamu, kalau aku lihat kan kamu sangat rock gitu. Iya. Kalau lagu-lagu rock itu aku belum dengerin sampai kelas 8 pas aku 13. Oke. Jadi pas umur 5 aku ya nyanyi lagu yang ada di TV lah, lagu di radio. Jadinya kelebihan aku pop dulu ya. Pop dulu ya. Dulu sering dengerin lagu apa waktu masih kecil itu, lagi nyanyi-nyanyi itu? Aku inget sih dari mami atau papi aku pernah dengerin kayak lagu-lagu I think Madonna. Terus ya di radio jadinya ada Katy Perry, Lady Gaga gitu-gitu, Ariana Grande. Ya tunggu. Kamu SD udah Katy Perry, tunggu ya. Ini kalau yang belum tahu, Audy kamu kelahiran tahun 2006. Masih muda banget. Aduh. Oke. Udah dengerin lagu-lagu Katy Perry, Madonna. Terus sampai akhirnya kamu percaya diri untuk akhirnya mau rilis lagu atau masuk ke industri musik. Ceritain dong perjalanannya seperti apa sih waktu itu? Tadinya sih lagu pertama sama lagu kedua aku itu tadinya project sekolah. Oke. Ya, jadinya pas aku
SMA kelas 1, aku ada project dari sekolah itu kita harus bikin apa aja yang kita that we're interested in gitu. Jadinya aku milih untuk bikin EP kayak produksi sendiri dengan kayak tolong terus nulis musik sendiri tentang kayak teenage struggles. Jadinya dari situ ya aku kasih lihat mami, terus mami kayaknya kepikir kayak oh ini kayaknya bisa nih di rework lagi biar bisa diproduksi yang bener, biar dirilis di kayak Spotify gitu. Jadinya abis dari situ kita rework lagi, produksi lagi, terus bikin music video segalanya, dan ya jadi perfect sama Great Like You. Oh, jadi awal mulanya itu sebenarnya dari tugas sekolah. Tugas sekolah terus dikasih dengar ke mami, terus akhirnya mau diproduksi. Tapi aku mau tahu dulu, waktu kamu ngerjain tugas sekolah itu berarti lagu pertamamu apa waktu itu? Lagu pertamaku apa? I think Perfect. Perfect berarti. Itu lagu pertama yang kamu tulis? Iya, itu lagu pertama. Itu tentang apa? Boleh diceritain sedikit? Perfect itu tentang kayak the feeling of burning out gitu. Kayak having to push yourself to constantly do something that dulunya kamu kayak you love banget, that it was everything to you, tapi kayak eventually jadi kayak beban. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nggak ada gempa di sini ya, aman. Tapi kayak masih perlu have to push through karena it's something that you've worked on forever gitu. Oke, itu apa? Maksudnya itu lahir dari inspirasinya apa yang memang kamu rasakan atau kamu lihat di sekitar kamu? Memang sangat Gen Z sekali ya itu. Ini sih emang at this point semua lagu aku dari pengalaman aku sendiri. Tapi aku juga tahu kayak ada beberapa teman-teman aku yang juga pernah mengalami itu. Kamu belajar dari mana sih nulis lagu? Gak tahu sih. Aku kayaknya juga dari kelas pas aku 13 tahun kayak aku udah kayak baca-baca buku-buku poem gitu. Jadi dari situ aku udah kayak punya ide kayak how to write a song pakai metafor gitu. Tapi I think dari dulunya sebelum itu aku udah kayak suka nulis kayak poem. Jadi dari situ, dari suka nulis itu kamu akhirnya yaudah deh coba bikin lagu gitu. Oke, itu lagu pertama waktu itu langsung diproduksi. Oh, EP-nya itu berarti berapa lagu waktu itu? 5 lagu. Ada 5 lagu. Itu 5-5-nya kamu jadikan karya kamu atau gimana? Sekarang? Enggak. Oh, enggak ya. Sekarang baru 2. Baru 2 lagu. Oke. Lagu kedua coba aku mau tahu itu tentang apa? Great Like You itu tentang kayak not being good enough. Kayak perasaan ada seseorang atau sesuatu that you have to like live up to, tapi you feel like you're not great as them. Jadinya kayak not being able to live up to expectation. Oke. Kamu ngerasa kamu nggak worth it itu gitu atau gimana? Itu juga dari pengalaman pribadi kamu? Ini berarti pengalaman apa? Kisah asmara kamu berarti gitu ya? Iya, semuanya. Oke. Anak-anak zaman sekarang memang ini ya, kalau soal hubungan ya sama lah sama saya umurnya ya, nggak jauh beda. Oke. Tapi ketika kamu mengolah rasa itu gitu ya, kamu tuliskan terus jadi sebuah lagu. Untuk musiknya sendiri kamu biasanya ngambil referensinya dari mana? Aku biasanya kalau kayak nulis lagu aku selalu bikin kayak playlist kayak filled with like songs yang ya maknanya deket-deket lah sama yang aku mau nulis, sama kayak what I want the song to sound like. Jadinya I think dari Perfect sama Great Like You ada banyak kayak similarities-nya dari kayak referensi. So it's a lot of kayak Foo Fighters sama My Chemical Romance juga kayak Pearl Jam, itu kayaknya top 3 yang referensi aku yang selalu yang itu yang selalu kamu dengerin gitu ya ketika kamu bikin musik kamu sendiri. Oke. Terus kalau campur tangan mama sendiri gimana? Aku penasaran. Kalau tadi kamu kamu tunjukin ke mama, terus nih bikin. Nah, kalau dari mama sendiri untuk project musik kamu perannya seperti apa?
Mami sih ya selain yang bayar Modalin gitu ya. dia itu she's always the one kayak yang selalu push aku untuk kayak continue to write. Dia nggak mau aku jadi kayak malesan gitu. Jadinya dia selalu kayak you have to write a song buru-buru, and then it's like ya kadang-kadang ya capek lah dengarnya tapi ya eventually it's worth it lah biar aku kayak selalu ada sesuatu. Oke, berarti kalau di sini selain sebagai pemodal gitu ya, sebagai apa? Berarti produser juga kan dia yang nentuin musik kamu bagusan begini atau digituin juga nggak sih kamu, atau kamu dikasih explore untuk diri kamu sendiri? Biasanya sih she lets me do my own thing. Tapi ya mami selalu ada input lah tentang kayak whether it needs kayak more emotion atau kayak bisa dibaikin gitu. Tapi ya kelebihan she just lets me do my own thing. Oke. Tapi ini menarik banget karena kan your mom itu kan identiknya sebagai seorang presenter, seorang host. Terus tiba-tiba anaknya jadi penyanyi gitu. Ini bakatnya dari mana? Apa kamu sempat kepikiran iya ya kenapa aku nggak jadi host juga gitu nggak sih? Nggak sih. Kan di keluarga aku ada banyak yang orang-orang yang kreatif gitu. Jadinya bapakku pernah di like he was part of a band gitu. Oh, pernah dulunya. Di band. Yeah. Terus aku juga punya beberapa sepupu yang juga performer juga. Jadinya ada banyak influence yang musikal gitu di keluargaku. Oke. Oh, bapaknya anak band, guys. Oke, tapi dalam proses kamu membuat musik kamu sendiri gitu ya. Apa yang sebenarnya kamu mungkin message atau image seperti apa sih yang pengen kamu tunjukkan gitu? Oh, ini identitas kamu nih sebagai seorang penyanyi. Aku sih I always want to write songs yang selalu ada kayak something to relate to untuk pendengar. Jadinya that's why aku selalu kayak nulis lagu dari pengalaman aku sendiri, bukan karena ya lebih gampang kayak gitu, tapi juga kayak I feel like ada beberapa kayak anak-anak yang seumur aku yang pernah kayak that feels like they're like alone gitu. Jadinya dari lagu aku mau kayak just to let them know that I've been through this too. Jadinya like it's gonna be okay eventually. Oke, tapi ini kan kalau misalnya aku lihat gitu ya, isu-isu yang kamu angkat ya permasalahan-permasalahan remaja. Kalau kamu sendiri, gimana kamu bisa struggle dari situ selain kamu akhirnya menulis lagu ini dan menjadikan sebuah lagu ya? Nulis lagu sih itu kayak salah satu platform untuk aku kayak express my feelings gitu. Jadinya it's how I word out gimana like how I feel, like what I'm experiencing, just to kayak put it out there gitu. Tapi juga aku ada kayak ya teman-teman sama keluarga yang aku selalu kayak ya apa sih namanya? Aku selalu kayak just rely on gitu, selalu kayak sharing, cerita gitu ya, curhat sama mereka. Ya itu. Ya ini menarik banget sahabat kompas.com ya, karena kamu tuh masih muda banget, berarti sekarang 20, nggak sampai 20 sorry 18 tahun 18 tahun udah punya, berarti lagu kamu 3 lagu sekarang, 3 lagu yang kamu tulis sendiri gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk semua sahabat kompas.com yang masih muda-muda yang mungkin mau berkarya gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri, apa sih tantangan terbesar kamu untuk bisa mau masuk ke industri musik Indonesia? Aku dari dulu sih udah bener-bener mau jadi penyanyi. Jadinya it's been like my one big dream gitu. Jadinya and like ya dari mami lah, punya mami yang ambisius banget. Terus justru mami juga yang sangat mendukung kamu untuk ini ya. Apa aja yang aku mau kayak just to do, mami selalu mendukung. You know, it's something that I've always held on to. Jadinya aku tahu kayak this is my dream. Jadinya I'm going to do everything I can to get it. Tapi ada nggak pesan-pesan atau nasihat-nasihat mama gitu ya, karena kan mama udah lebih dulu ada di industri hiburan gitu ya. Apa yang selalu dia ingetin ke Audi gitu, nanti kalau misalnya ini begini gini gitu nggak sih? Mami tuh
I think one of the main things yang mami pernah kayak bilang ke aku itu kayak misalnya kayak ada haters gitu, lebih baik untuk kayak don't look at them, just don't pay any attention to them. Jadi and good thing sih dari dulu aku udah kayak nggak peduli banget sih kalau sama orang-orang kayak gitu. Tapi juga kayak karena mami udah lama di industri ini, I have to remind myself kayak instead of her being my mom gitu, dia juga artis juga. Jadinya dia tahu kayak what she's talking about. Tadi setiap kali dia kasih kayak saranan atau kayak anything tentang kayak karya-karya aku, I have to listen to her like as a artist, tapi bukan not only as my mom gitu. Oke, jadi memang banyak hal yang mama sharingin ke kamu, baik itu dalam industri, nggak cuma sebagai seorang ibu gitu ya, tapi juga apa? Mama tuh berarti manajer kamu juga nggak sih? Iya sih, salah satunya. Mami semuanya aja bisa. Semuanya. Termasuk selain kalau tadi musik, oke, kamu dibebasin gitu ya. Kalau untuk fashion, kamu kan aku lihat sangat nyentrik gitu ya, rocker gitu. Kayaknya Nicky Astria the next level gitu ya. Kalau untuk fashion sendiri kamu nge-create diri kamu sendiri atau mama ngasih banyak masukan gitu? Aku sih yang nge-create sendiri. Aku influence-nya lebih dari kakak aku daripada mami. Oke. Iya, jadi dari kecil aku udah kayak mimik kakak aku gitu. Jadi kan dulunya kakak pernah kayak ada emo face gitu. Jadinya dia selalu pakai baju-baju yang gelap, yang hitam. Jadinya at some point pas aku kayak 4 atau 6, aku mikir kayak kakak nggak suka pink, jadi I don't like pink. Terus dari situ kayak I evolved finding my own style gitu. Iya. Berarti kamu cukup tomboy gitu ya? Dari dulu sih. Dari dulu. Mama nggak mencoba mendorong kamu coba lebih girly gitu, nggak gitu ya? Kalau kayak gitu aku lebih kayak cempreng kayak mami. Apa sih bedanya kamu sama mama? Warna sih. Warna, pattern apa gitu. Termasuk dengerin maksudnya selera lagu gitu, kamu sama mama tuh sama atau tipe yang sangat jauh berbeda? Sangat beda. Aku lebih ke lagu-lagunya ya kakak sama papi aku sih. Karena papi aku yang pertama kali introduce aku ke rock. Ingat nggak apa lagu rock pertama yang kamu suka banget? Queen, Bohemian Rhapsody. Sangat legendaris ya. Dari situ. Oke. Nah, aku penasaran sama lagu terbaru kamu yang baru dirilis bulan Maret kemarin ya. Freebird. Tentang apa nih ceritanya? Kalau aku udah baca-baca ini tentang keluar dari toxic relationship dan sebagainya. Coba kita ceritain dulu tentang si lagu ini. Ini ceritanya sebenarnya tentang apa sih? Gitu. Emang ini tentang kayak toxic, getting out of a toxic relationship. Tapi ini lagu ini kelebihan tentang kayak learning to let go, to find yourself gitu. Karena kan biasanya kalau di toxic relationship, at least from my experience, itu kayak selalu kasih alasan with like all the things, the bad dia things sebenarnya gitu. Baik gitu ya. I love him, it's fine, I'll be fine. Jadinya lagu ini lebih ke kayak the evolution of kayak dari pertama kalinya where it's like all sweet, all romantic gitu, terus ke all the bad parts yang kayak lebih kasih alasan gitu, and the end where it's like udah kayak frustrated banget, udah kayak I'm done, it's over gitu, and it's just kayak marah-marahnya, sedih-sedihnya, kayak desperasinya, terus at the end itu kayak learning to let go and move on. Tapi kalau kamu sendiri, aku pengen tahu kapan hubungan dikatakan itu menjadi toksik gitu, kalau dari pandangan kamu sendiri dari lagu ini deh misalnya. Gimana ya, kayak toxic relationship there's many kinds. Tapi yang aku mengalami itu kayak the kind where you're just together because you don't want to be lonely. Oke, karena nggak mau kesepian. Itu menurut kamu udah
toxic gitu ya. Juga kayak kasih alasan just to stay together walaupun kamu udah tahu kayak this is killing me inside. It's not like love anymore. Oke, wow. Ini menarik sekali ya kita membahas tentang hubungan bersama Gen Z. Tapi kalau kamu sendiri melihat hubungan gitu ya, sepasang kekasih itu seperti apa sih? Aku penasaran. Kalau aku kan ya di usia-usia yang sudah siap menikah gitu ya kan. Oke, persiapannya udah mau ke jenjang yang serius. Nah, kalau dari kacamata kamu melihat sebuah hubungan sekarang seperti apa? Ada sih yang kayak mereka mau banget serius, tapi ya either one of them mau, yang satu laginya mau jadi gitu, yang nggak jelas gitu. Ya ada yang kayak gitu, juga ada yang mau jalanin aja deh gitu. Ada yang memang aku mau serius gitu. Situationship gitu-gitu yang nggak jelas. Kalau kamu sendiri pandangannya, kalau misalnya kamu nanti menjalin hubungan, kamu tipe yang mana? Tipe yang aku mau langsung serius atau ya udahlah kita jalan-jalan dulu gitu. Aku sih sekarang lagi dalam hubungan. Oh, kamu lagi dalam hubungan sekarang. Wow. Dan I think aku biasanya yang mau yang serius sih. Serius. Yeah. Jadinya kayak I'm going to like, if I don't reciprocate kayak the same energy atau vibe itu, jadinya ya udahlah, do your own thing, bye. Oke. Tapi gimana mama papa kamu? Maksudnya kamu mereka cukup memberikan kamu ruang untuk itu, bisa sharing tentang hubungan dan lain-lain gitu nggak sih? Ya ada sih, tapi akunya yang jarang curhat ya. Karena kan mama kamu kan tipe yang suka nanya-nanya, yang namanya host gitu ya. Suka kepo nggak sama kehidupan kamu? Suka banget. Aduh, seru banget. Oke, tapi kalau sekarang kan berarti kan kamu emang lagi mau fokus ke musik gitu ya. Berarti kalau aku lihat gitu ya, karena kamu selalu nulis hal-hal yang kamu alamin gitu ya. Berarti hubungan kamu sekarang menjadi banyak memberikan kamu banyak inspirasi untuk menulis. Aku sih sebagai orang susah kalau nulis lagu tentang cinta sih. Oh gitu. Iya sih. Dari dulu aku kayak cringe dikit gitu. Iya. Iya, aku lagi coba nih ya untuk Freebird yang pertama, berarti lagu tentang cinta. Freebird tentang sakit hati, heartbreak. Tentang sakit hati. Kalau kayak heartbreak yang sedih-sedih tuh gampang buat aku. Kalau tentang kayak happy gitu susah. Padahal rock ya. Oke. Tapi berarti kalau dari kamu sendiri gitu ya. Kalau tadi aku udah nanya tantangan untuk masuk ke industri gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri apa sih yang paling kamu targetkan misalnya dengan kemudahan kamu dan karya-karya kamu yang baru gitu ya? Apa kamu punya target tertentu nggak sih? Misalnya aku pengen di usia ini, kan biasa gitu ya mungkin ya anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, punya target-target di usia segini udah mencapai ini. Kalau kamu sendiri ada nggak? Aku sih I want to release as many songs as I could dalam waktu yang aku ada sebelum aku kuliah, sibuk sendiri gitu, untuk kayak menulis lagu yang ada makna, yang bisa kayak nolong like anybody yang pendengar aku, and untuk to perform as much as I could di gig-gig yang ada, atau yang insyaallah bisa kayak panggung yang besar one day. Oke. Ini berarti kamu sedang mempersiapkan lagu baru atau masih masih lagi dalam proses nulis atau seperti apa? Ada yang aku baru kelar nulis, terus ada beberapa lagu yang udah di record, udah siap, lagi nunggu di release aja. Oke, berarti mau bikin album atau masih single-single dulu atau gimana? I think soon bikin album. Yeah. Oke. Kita akan tunggu ya karya terbarunya. Tapi kalau tadi aku perhatiin ya, kamu tuh kayaknya lagu-lagu kamu emang concern untuk pengen membantu seseorang keluar dari perasaannya, mungkin tentang mental health atau seperti apa sih? Karena aku sama musik itu
it's like an escape to me. Jadinya aku mau bikin musik yang jadi kayak some kind of comfort untuk pendengar, sama kayak just something to relate to. Jadinya kayak it's something that can go back to kalau mereka lagi rasa kayak ya sedih atau kayak mau dikit-dikit nostalgia gitu, and sebagai kayak something comforting lah. Oke. Atau misalnya memang kamu alasan kamu ingin seperti itu, memang pernah kamu merasakan musik itu sangat membuat kamu sangat membantu kamu keluar dari perasaan tertentu gitu. Seperti apa contohnya? Ya, aku ada beberapa playlist yang sesuai untuk beberapa mood gitu. Jadinya ada ya satu playlist tentang ya lagu-lagu sedih lah, kalau aku sedih, terus lagu-lagu metal untuk pas aku marah. Ada gitu. Oke. Iya. Kalau aku biasanya lagu-lagu yang ceria-ceria gitu. Walaupun aku sedih, aku suka dengar lagu yang ceria. Menutupi aja dari orang-orang. Kenapa jadi curhat ya? Oke, sorry. Oke. Tapi Audi, kalau dari kamu sendiri gitu ya. Kalau tadi kamu bilang kamu pengen tampil perform gitu ya. Sejauh ini apa yang paling, ada panggung khusus nggak yang kamu yang kamu targetin banget, aku pengen tampil di situ nih gitu? Mana ya? Apa? Bismillah itu. Hammersonic sih belum dulu ya. Hammersonic baru kemarin gitu ya. Mungkin berapa tahun lagi gitu ya. Dalam waktu beberapa tahun ke depan misalnya kamu pengen ada di festival musik atau bahkan kamu mau bikin konser sendiri kayak gitu-gitu nggak sih? Festival dulu sih buat aku. Maybe jadi kayak I don't know, synchronize. Oke. Iya. Wow, boleh kasih tepuk tangan dulu. Ini masih 18 tahun loh guys, anak muda yang berkarya gitu. Oh, aku mau tanya, tadi kan kamu sempat singgung soal sebelum kuliah. Sebelum kuliah kamu pengen rilis lagu lagi. Tapi gimana tuh antara pendidikan dengan musik? Kamu gimana ngebaginya? Kan aku udah kayak rilis musik dari kelas 2 SMA. Jadinya itu benar-benar kayak zaman ada banyak tugas-tugas itu. Jadinya susah sih, tadinya susah. Kayak I had to balance it, kayak ada PR, ada ujian, terus aku juga harus bikin musik, lagu. Jadinya it's more about timing sih. Time management aja. Kayak ada beberapa hari yang aku coba fokusin untuk bikin lagu, terus the rest of the week untuk sekolah gitu. Rencananya kamu mau ngelanjut kuliah di mana? Di Inggris. Di Inggris. Oke, mau ngambil jurusan apa? Musik juga? Business and marketing. Oh. Kenapa nggak ngambil musik? Musik tuh aku udah ada pengalaman sendiri sih. Kamu bisa dapat pengalaman itu di luar pendidikan gitu ya. Aku ada beberapa orang yang bisa ngajarin aku gratis. Nah, kenapa ngambil bisnis? Ini disuruh mama apa? Aku sendiri. Kamu sendiri? Kamu emang suka bisnis? Ya, aku suka bisnis, especially kayak marketing gitu. Aku mau kayak tahu lebih banyak tentang kayak how to promote myself gitu. Biar kayak bebannya nggak di seseorang yang lain. Kamu pernah punya mimpi punya usaha apa gitu nggak sih? Maybe one day aku kayak make something more daripada lagu-lagu aja. Menarik juga ya. Jadi berarti kedepannya karir kamu berarti akan kemana nih? Akan ke bisnis atau akan sebagai seorang penyanyi? Atau pembisnis yang menjadi penyanyi? Mana-mana aja. We'll see later in the future. Kalau aku tiba-tiba jadi presenter juga, takut sih kan. Sempet mau mulai nggak? Belum. Atau ajarin aku dong nge-host gitu? Nggak juga. Aku di sini dulu aja nih. Oke. Berarti kedepannya masih belum. Kamu akan terus let it flow ya. Mana yang kamu mau kira-kira
ini destiny aku di sini gitu kayaknya. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Kalian semua kenapa pada serius banget ya? Terpesona kayaknya sama. Terima kasih sekali lagi Audi Kirana, semoga sukses lagu-lagunya. Amin. Ditunggu lagu-lagu terbarunya. Kamu salah satu anak muda yang keren banget kalau menurut aku, bisa berkarya, bisa bikin lagu, dan semoga perjalanan karir kamu masih panjang sekali. Amin. Jadi untuk para pendengarnya Kirana, selamat menikmati, ditunggu ya lagu terbarunya. Dan terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan Hype Talk kali ini. Sampai ketemu lagi dan maju terus industri musik Indonesia.